Terima kasih atas waktunya, Miss. Jadi saya ada tugas mengenai apa Miss sebagai keputusan pengambilan keputusan. Baik, silakan. Jadi Miss, misalnya sebagai kepala sekolah Miss sama SMK gitu ya. Berarti ini sudah meningkat menuju kedewasaan. Ada nggak Miss kira-kira kasus yang menghadapi anak-anak di SMK? Kasus terberat ya banyak ya, berat kasus terberat. Contohnya ya anak-anak yang terlibat kenakalan, remaja, penyalahgunaan narkoba, ataupun seperti hamil juga. Ya itu contoh-contoh kasus berat ya. Menurut aturan sekolah itu berarti anak itu harus segera dikeluarkan ya. Kita tidak tertib, sekolah tidak mengalami hal-hal yang seperti itu, atau pelanggaran berat yang sudah sampai indikasi kriminal atau tindakan asusila. Itu sekolah tidak mengerti walaupun kita bertolak belakang dengan HAM ya, hak anak untuk mendapat pendidikan. Tapi keputusan itu dibuat demi bagaimana anak-anak ini menjaga dirinya agar tidak terlibat tindakan kriminal ataupun perbuatan asusila. Mungkin seperti itu terjadi. Terkait kasus yang dijelaskan tadi, ada nggak kira-kira di SMK sebagai sekolah-sekolah mengenai hal itu, ada nggak salah satunya? Itu ada pernah salah satu tindakan seperti kejadian hamil di luar nikah anak. Nah ini kejadiannya pada saat di sekolah mungkin sudah terjadi, tapi pada saat itu anak sudah kamar, jadi masalah itu tidak sampai terdeteksi di sekolah. Jadi seandainya kasus itu terdeteksi, tentu sekolah akan mengambil tindakan. Jadi kalau seandainya ada siswa yang seperti itu nih kan, kemudian orang tua tetap meminta supaya anaknya tetap sekolah. Ini kan namanya dilema etika ini kan bisa gitu. Jadi ini sebagai kepala sekolah gimana mengamankan? Ini kita punya solusi di orang tua ya. Maksudnya kita memang kalau di aturan sekolah kita harus tidak ditolerir, tapi kita membuka solusi dari orang tua. Mungkin anak ini bisa tidak sekolah, atau mungkin anak ini bisa mengambil kesetaraan sekolah kita. Bagaimana anak kita melanjutkan pendidikannya dan selesai. Karena pelanggaran berat ini adalah pelanggaran yang memang kita tidak di sekolah. Jadi selama ini kan tentunya sudah banyak ya kasus-kasus yang dia dalam menangani keputusan di sekolah. Jadi kira-kira ada nggak tadi ya terkait antara orang tua dan kita sebagai kepala sekolah gitu, ada nggak kira-kira yang seperti ini kan menurut Miss pendapat Miss itu benar gitu dan pendapat orang tua juga benar gitu. Jadi Miss sebagai kepala sekolah bagaimana memutuskan kasus yang sama-sama benar gitu. Oke. Apabila ada kasus yang dilema seperti itu ya, artinya ke kiri benar, ke kanan kiri benar. Tapi keputusan mana yang kita ambil? Nah, sebenarnya yang pertama saya lakukan adalah mencari akar permasalahan dulu, mencari permasalahan yang dulu, atau mencari sumber-sumber persoalan itu asal mulanya bagaimana. Nah, kemudian setelah kita analisis, nah kita pertimbangkan mana yang memberi resiko paling kecil. Nah, apabila masih resikonya masih sama, ya berarti kita rapat melalui dewan dulu dan mengambil keputusan bersama. Pilihan mana yang kita ambil? Itu cara mengambil keputusan. Berarti ada prosedur. Nah, kemudian menurut Miss sendiri kira-kira kan ada tuh tadi kasus per kasus ya, kemudian prosedur demi prosedur. Menurut Miss yang paling efektif di antara kasus-kasus itu yang paling efektif dalam antara kasus itu adalah misalnya mengambil keputusan. Iya, dalam hal mengambil keputusan ya. Sebenarnya dalam pengambilan keputusan tidak ada yang lebih efektif, tapi kita lebih mempertimbangkan bagaimana keputusan kita ini memang bermanfaat bagi semua orang dan bisa diterima oleh semua orang. Itu ya. Kadang yang lebih efektif belum tentu berdampak lebih positif. Atau mungkin prosedur yang panjang yang lebih berdampak bagi keputusan ini ya, bagi semua orang.
gitu ya, karena ada hal-hal yang dalam masalah ketika kita temukan masalah sesuatu masalah, kalau kita langsung memberikan keputusan atau mencari sumber masalahnya atau mempelajari asal usul masalahnya, itu berisiko besar. Kita juga mempertimbangkan hal-hal tertentu. Kalanya ada di sekolah kita itu keputusannya apakah menurut peraturan atau menurut aturan ini harusnya begini, ya, harus seperti ini. Tapi itu berjalannya waktu kita juga pertimbangkan apakah memang harus seperti itu, gitu ya. Contohnya nih mengenai kita keputusan anak naik kelas. Ada anak memang tertentu secara kemampuan dia kurang dan sangat kurang. Saja nilai-nilainya semua di bawah standar. Walaupun kita ngasih tambahan ataupun kita ngasih remedi, nilainya masih tetap di bawah standar. Kalau menurut aturan kenaikan kelas, maka anak ini tidak layak naik kelas. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan apakah keputusan kita ini memang bermanfaat bagi anak itu. Nah, apakah dengan dia tinggal satu kelas, 1 tahun, memberi manfaat? Apakah manfaatnya anak itu bisa lebih belajar lagi? Atau anak itu hanya hasilnya sama aja, seperti yang sebelumnya? Gitu ya, dampaknya apa sama aja? Kalau hanya berdampak sama saja, tidak berdampak anak ini lebih baik atau lebih kompeten, tapi memang kemampuannya begitu, kenapa kita harus menahan dia tetap 1 tahun di kelas sebelumnya? Karena tidak berdampak positif. Nah, kita bisa walaupun aturan sekolah minimal semua standar PTM atau hanya 2 yang di bawah standar PTM itu aturan sekolah untuk naik kelas. Tapi dalam kondisinya kita bisa mempertimbangkan dan sebagainya. Bagaimana kita tetap memperjuangkan anak ini untuk naik kelas, walaupun tadi standarnya dia tidak memenuhi. Ya, ada hal-hal yang kita pertimbangkan. Yang penting keputusan kita itu memberi manfaat dan berefek kepada yang lain, yang perlu kita pertimbangkan. Dan itu yang sangat perlu menjadi keputusan kita. Kita tentu tidak mengambil keputusan justru berdampak bagi si anak. Nanti dia bisa down atau justru keputusan kita membuat dia tidak ikut sekolah dan sebagainya. Tapi bagaimana keputusan kita ini memang memberi efek jerah dan mau mengubah sikap anak. Kalau memang pada dasarnya anak malas belajar, ya kita bisa membuat dia tidak naik kelas karena berefek. Karena kemampuan dia punya, gitu ya. Kita memberi efek. Kalau dia tidak memaksimalkan kemampuannya, berarti dia beresiko tidak kelas. Nah, itu keputusan seperti itu berarti bermanfaat bagi si anak. Itu bagaimana yang perlu kita ambil keputusan. Jangan sehari-hari tidak persoalan-persoalan yang mungkin tidak terlalu kaku dengan aturan. Jadi terkait masalah itu, apakah ada nanti jadwal-jadwal tertentu si anak atau jadwal-jadwal menghadapi anak yang seperti itu? Apakah langsung diselesaikan di situ juga atau ada tahap-tahap untuk berikutnya? Apabila kita sudah pernah menemukan kasus-kasus ya, ini kan menjadi catatan kita ya, catatan kita. Sehari-hari kita di sekolah tentu masalahnya berulang ya, itu saja muncul sama anak dan sebagainya, masalah kita pasti berulang. Masalah ini kita temukan, ini kita catat, kita jadi bahan evaluasi. Nah, untuk kedepannya kita langsung cepat menganalisis ada masalah seperti ini lagi di sekolah. Tentu langsung kita buat pendataan gitu ya. Pertama data dulu, kemudian anak-anak nanti yang berkenalan khusus, kemudian setelah ada data kita mimpin Bapak Ibu dulu bagaimana penanganannya. Mungkin secara spesifik jadwalnya juga ada, tapi secara proses kita sudah dari informasi kita sudah lebih awal menangani masalah itu. Jadi ini dalam penanganan kasus anak, adakah seseorang atau adakah faktor-faktor yang lain yang membantu dalam menangani tersebut? Tentu ada. Keputusan viral kan butuh banyak pertimbangan ya. Keputusan efeknya di luar tuh kita perlu perhitungan ya. Efek dinas, efek masyarakat, ya, efek atasan kita atau yayasan, itu tentu kita pertimbangkan. Nah, apabila memang sebuah keputusan ini belum bisa kita putuskan hari itu, atau kita masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan, tentu kita bisa meminta dari
elemen yang berbeda seperti dari yayasan ataupun dari dinas terkait gimana mereka bagaimana ini. Jadi mengenai tadi udah ya guys ya, medis sendiri, kemudian berdasarkan guru, yang lain. Gitu. Nah, jadi setelah itu kan tentu Miss ambil keputusan nih. Nah setelah Miss ambil keputusan, ada nggak kira-kira masih ada nggak keraguan, benar nggak keputusan yang saya ambil? Miss masih ragu atau memang udah benar? Kalau keputusan sudah didukung oleh semua pihak, misalnya Dewan Guru ataupun elemen terkait, dinas sudah mendukung, yayasan sudah mendukung, tentu risikonya kita tanggung bersama. Gitu. Penyesalan mungkin ada, ya penyesalan tetap ada. Misalnya kita dalam memberi keputusan seperti anak kita keluar dari sekolah ataupun anak ini tidak kelas itu adalah salah satu kegagalan kita sebagai guru dan sebagai pimpinan. Nah, itu termasuk kegagalan kita ini. Nah, bagaimana kita meminimalisir hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi. Nah, tentu kadang kita membuat keputusan ini sudah melalui proses yang panjang. Penyesalan ada, kenapa kita nggak berhasil dengan anak ini, sehingga anak ini harus keluar. Penyesalan seperti itu ada di dalam diri seorang pemimpin, karena ya memang salah satu kegagalan dan kedepannya kita perlu dievaluasi bagaimana hal seperti itu diminimalisir dan anak-anak ini bisa terus berkembang sebenarnya. Miss baik, jadi kesimpulannya ternyata menjadi seorang pemimpin mudah ya Miss ya. Oke Miss, terima kasih atas waktunya ya Miss ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya Sa telah memberikan saya. Jadi saya ada sedikit pertanyaan terkait penampilan pembelajaran sekolah. Jadi saya kan kepala sekolah SD ya Sa. Jadi kalau tingkat SD ini kan di mana anak-anaknya ini labil ya setelah masa pelarian. Jadi menurut saya sendiri gimana lah? Ada nggak kira-kira anak-anak kita ini di sekolah SD ini di masa usia ini mereka mengalami diri kita atau moral mereka itu ada perubahan nggak sih? Jadi pada anak ini bersyukur sekali ya di SD kita ini anak kita bisa dibimbing, bisa diarahkan. Mungkin kalau mengenai etika dalam beberapa tahun ini ada muncul, tapi tidak setiap tahun ada tapi tidak. Jadi terkait biasa lah ya masalah anak-anak biasa. Ada nggak kira-kira kasus yang berat ya selama menjadi kepala sekolah dan kira-kira kasus yang paling berat? Untuk kasus yang paling berat itu adalah kasus anak yang tidak mau bersekolah. Itu kasus yang berat sekali, di mana orang tua tidak bisa memotivasi anak tersebut untuk sekolah, sehingga kita melakukan pendidikan, pembimbingan, pembinaan, namun di diri anak itu dan orang tuanya tidak bisa bekerja sama. Itu yang paling berat. Terus dari orang tua sendiri nih, kira-kira ada nggak misalnya meminta guru gimana lah cara membujuknya gitu kan sampai kita kadang-kadang mau membuat alarm gitu ya untuk membangunkan anak gitu. Ada nggak kira-kira seperti itu? Dari orang tua sendiri itu tidak ada melakukan apapun, karena kita sering melakukan penjemputan agar anak ke sekolah. Itu bahkan sering sekali dalam satu minggu itu hampir tiap hari tidak ada di mana anak tersebut tidak mau sekolah lagi. Sebenarnya kan kalau kasus tersebut perlu peran orang tua, selain dulu orang tua juga perlu ya, sehingga kalau orang tua mau anak tersebut mau sekolah. Namun tersebut sekarang sudah tidak sekolah lagi dan mengajukan pindah ke salah satu sekolah di luar kota. Kemudian ada nggak kira-kira kan kita terkait anak malas ya saya, ada nggak kira-kira dari orang tua udahlah Pak gimana biar saya bayar aja gitu artinya bisa lulus gitu, ada nggak kira-kira seperti itu? Sampai sejauh ini kasus seperti ini belum ditemukan. Mungkin kita nggak tahu tempatnya bagaimana, karena kan permasalahan itu selalu berbeda-beda. Setiap tahun ada masa-masa yang berbeda-beda.
terkait anaknya. Seperti misalnya nih di SD kan ada beberapa anak nih yang belum mampu membaca, ya, kemudian terkait dengan nilai mereka. Apakah di sekolah ini ada kira-kira siswanya itu yang harus kita naikkan gitu? Terkait misalnya anak yang bisa membaca, kami di sekolah membuat jadwal khusus yang mereka belum mengajar, belum les, dan tambahan. Selama ini katanya untuk mereka bisa membaca, menulis, lalu pemahaman. Karena yang itu anak-anak yang kurang yang tidak bisa membaca itu tak pilih dibina, dan juga harus komunikasi sama orang tua. Agar orang tua tahu, rasanya bisa bina di sekolah, kalau juga bisa mengulang lagi di rumah. Jadi misalnya nih, biasanya ada itu yang salah paham gitu ya, atau misalnya berbeda nih antara sekolah sendiri, misalnya dengan guru maupun orang tua gitu. Ada nggak kira-kira kasus berdasarkannya berdasarkan pengetahuan dari kepala sekolah itu kasus ini benar atau benar sama benar ini? Nah, itu menurut saya itu gimana itu dalam untuk kasus yang benar sama benar ini kita harus mencari dulu, kita telusuri dulu, karena kasus ini kalau sampai sama benar kita dudukan dulu, kita cari solusi yang terbaik yang tidak merugikan keduanya, karena kan sama-sama benar. Jadi kita dudukan kedua-duanya, kita cari jalan keluarnya agar semuanya sudah bisa terima kasus itu. Jadi tentu kita menyelesaikan kasus. Jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi kita meluruskan, tidak untuk memponis, tapi kita meluruskan. Meluruskan suatu kasus itu supaya bisa dibina. Dan orang juga kita undang kasus jika kasus itu berat. Tapi kalau itu masih bisa sebatas anak, saya anaknya, tapi kalau berat itu tanggung orang tua. Nah, jadi terkait kasus seperti itu, apakah ada melakukan langkah-langkah gitu ya, atau prosedur tahap awal ya? Untuk kasus itu kita ada prosedurnya sesuai peraturan. Jadi prosedurnya ketika mereka melakukan pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat, itu kita ada langkah-langkah khasnya, cara penanganan. Ini harus sendiri lah ya, dari kasus yang ringan tadi sampai yang berat. Kira-kira menurut efektif mana seperti itu? Siswa ini tapi sudah sekali ya, untuk anak-anak itu mereka masih mematuhi peraturan, masih taat sama aturan. Adapun kan dalam 300 siswa yang satu paling itu kan mungkin wajar, dari 300 siswa yang satu siswa yang melanggar kasus berat, dan sisanya lain tidak ada. Karena 2 tahun ini kita menemui satu siswa yang berat, tapi berat di sekolah lain. Tapi yang lainnya itu bisa sebenarnya. Jadi terkait anak tadi ya, sebenarnya yang harus kita jemput gitu ya, harus kita telepon, itu gimana? Apakah ada jadwal pembinaan khusus untuk anak ini? Ada, kita pembinaan khusus, karena kan lagi-lagi baik-baik orang tuanya, karena orang tuanya pertama tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, orang tuanya tidak menganggap pendidikan itu penting. Kita sudah komunikasi, kita lakukan panggilan sama orang tua, bahkan kita kunjungan ke rumah. Kunjungan ke rumah itu kita konteksnya orang tua juga. Orang tua malah lari dari rumah, keluar dari rumah, dia tidak punya kecewa. Kita datang ke rumah, mereka sembunyi tadi. Berarti ada nggak bantuan gitu, misalnya Pak Guru gitu yang membantu dalam pelaksanaan pembinaan ini? Untuk itu kami dibantu sama dari wali kelas, ada tim kesiswaan ataupun wakil siswaan, dan juga guru-guru yang lain kayak bersinergi bersama lain untuk menyelesaikan permasalahan. Jika permasalahan itu bisa diselesaikan oleh guru Dapdi yang menyelesaikan. Jika sampai wali kelas sudah diselesaikan. Jika ada kesiswaan, tapi tidak ada kepala sekolah. Tapi sejauh ini kasus yang kami selesaikan itu berhenti di tangan kesiswaan. Yang kepala sekolah baru sampai kemarin. Jadi yang kedua yang lainnya berhenti di kesiswaan. Tidak terlalu berapa. Jadi berdasarkan kasus-kasus tadi yang saya menurut saya sendiri, ada nggak kira-kira pengalaman unik gitu, atau komunikasi anak gitu yang unik lah gitu, ada nggak kira-kira? Itu makanya ada pengalaman unik, karena anak-anak kita berbeda sekali kita sini.
Kadang ada anak-anak itu yang perlu dengan bahasa yang satu kali dipaham, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, ada juga yang perlu lemah lembut, ada juga yang perlu tegas. Jadi anak-anak juga mau ini. Kita macam-macam cara kita lakukan jelas supaya anak mau belajar. Jadi menurut saya menjadi seorang pemimpin itu susah atau mudah, Sir? Seorang pemimpin itu memang tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab besar. Jika ada yang susah, jika ada yang senang. Susah senang lah. Susah senang ya, Sir. Iya. Oke, Sir, itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih banyak waktunya ya, Sir ya. Terima kasih. Terima kasih, Sir. Terima kasih.